Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Nur Hakim, NIM T 2018-8088 dari kelas Biologi 3. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Guru dalam Perspektif Sosiologi. Guru dalam perspektif sosiologi itu terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu peran guru, poin yang kedua kompetensi guru, dan poin yang ketiga tantangan profesionalisme guru di era globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu peran guru. Peran guru dalam dunia pendidikan tidak hanya sebagai alih ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga berfungsi sebagai penanaman nilai serta membentuk karakter peserta didik secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pendidik mempunyai tanggung jawab sebagai model yang wajib memiliki nilai-nilai dan bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk membujuk dan mengajak peserta didiknya. Peran guru atau pendidik ketika berada di lingkungan sekolah atau madrasah harus mampu menjadi suri tauladan dan atau uswatun hasanah bagi semua peserta didiknya. Menjadi seorang guru atau pendidik seharusnya mempunyai sifat terbuka dan mampu memberikan pemahaman kepada peserta didiknya bahwa ia harus selalu berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan pada peserta didik. Peran guru dalam dunia pendidikan yaitu berkaitan dengan tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan, serta berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik agar patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma kehidupan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tugas guru sebagai pendidik dan pemelihara anak. Guru sebagai penanggung jawab kedisiplinan anak harus dapat mengontrol setiap kegiatan anak agar tingkah laku mereka tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Peran seorang guru juga meningkatkan kompetensi akademik. Menurut Haidar Nawawi, peran seorang guru yang efektif dalam pembelajaran di kelas dapat dipahami melalui tindakan atau perilakunya dalam menjalankan tugas dan komunikasinya dengan peserta didik. Peran guru dalam pembelajaran merupakan tindakan atau perilaku guru dalam mempengaruhi peserta didiknya dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Guru merupakan salah satu pemegang peranan yang sangat strategis dalam proses pembelajaran, sekaligus sebagai pelaksana kurikulum yang berada pada jajaran paling depan dalam lembaga pendidikan. Adapun peran guru ketika di sekolah yaitu yang pertama sebagai perancang pembelajaran. Artinya, guru diharapkan mampu merancang kegiatan pembelajaran secara efektif dengan suasana yang kondusif. Dalam menyusun rancangan pembelajaran, seorang guru perlu melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam merancang kegiatan pembelajaran, seperti merumuskan tujuan, memilih metode, melakukan evaluasi pembelajaran, dan secara kreatif mampu mewujudkannya di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai pengelola pembelajaran, yang artinya seorang guru berperan mengelola seluruh proses pembelajaran dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik dapat belajar secara aktif, efektif, dan efisien. Pembelajaran yang menyenangkan dapat terbentuk dan terrealisasi jika dipenuhi melalui pengolahan kelas secara baik. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan
sikap, dan keterampilan tertentu dengan proses yang menyenangkan. Yang ketiga, sebagai penilai hasil belajar. Seorang guru dituntut untuk berperan secara terus-menerus mengikuti hasil-hasil belajar yang dicintai oleh peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang didapatkan dari proses mengevaluasi ini akan menjadi umpan balik terhadap proses kegiatan pembelajaran sebagai titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya, sehingga proses pembelajaran akan senantiasa ditingkatkan terus-menerus untuk memperoleh prestasi belajar yang optimal. Kemudian yang keempat, sebagai pengaruh belajar. Seorang guru berperan untuk senantiasa membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dalam hal ini, guru berperan sebagai motivator keseluruhan kegiatan belajar peserta didik, sehingga dituntut untuk mampu membangkitkan dorongan belajar peserta didik, menjelaskan secara konkret kepada peserta didik tentang apa yang dapat dilakukannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, dan memberikan penghargaan untuk prestasi yang dicapai peserta didik. Kemudian yang kelima, sebagai fasilitator belajar. Metode pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran tidak hanya melalui pendekatan instruksional dengan menerapkan berbagai metode atau model-model pembelajaran, akan tetapi juga disertai dengan pendekatan pribadi. Melalui pendekatan pribadi ini diharapkan guru dapat mengenal dan memahami kondisi dan karakteristik peserta didik secara lebih mendalam, sehingga dapat membantu keseluruhan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dikatakan berkualitas jika dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk aktif mengalami dan menghayati proses pembelajaran, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adapun peran guru di masyarakat. Peranan guru dalam masyarakat tergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan dan status sosial di masyarakat. Kedudukan sosial berbeda di negara satu dengan negara lain. Di negara-negara maju, biasanya guru ditempatkan pada posisi sosial yang tinggi atas peranan-peranannya yang penting dalam proses mencerdaskan bangsa. Namun, keadaan ini akan jarang kita temui di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Sebenarnya, peranan itu juga tidak terlepas dari kualitas pribadi guru yang bersangkutan serta kompetensi mereka dalam bekerja. Pada masyarakat yang paling menghargai guru pun akan sangat sulit untuk berperan banyak dan mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi jika seorang guru tidak memiliki kecakapan dan kompetensi di bidangnya. Ia akan tersisih dari persaingan dengan guru-guru lainnya, apalagi guru-guru yang tidak bisa memberikan keteladanan bagi para muridnya. Jika di hadapan para muridnya, seorang guru harus bisa menjadi teladan. Ia pun dituntut hal yang sama di dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Penghargaan atas peranan guru di negara kita bisa dibedakan menjadi dua macam. Pertama, penghargaan sosial, yakni penghargaan atas jasa guru dalam masyarakat, dilihat dari sikap-sikap sosial anggota masyarakat serta penempatan posisi guru dalam stratifikasi sosial masyarakat yang bersangkutan. Hal semacam ini akan tampak jelas jika kita amati pada masyarakat pedesaan, yang mana mereka selalu menunjukkan rasa hormat dan santun terhadap para guru yang menjadi pengajar bagi anak-anak mereka. Masyarakat lebih biasa memberi kata-kata sapaan santun terhadap guru seperti Pak Guru dan lain-lain. Kedua adalah penghargaan ekonomis, yakni penghargaan atas peran guru dipandang dari seberapa besar gaji yang diterima oleh guru. Dengan kondisi gaji guru-guru di Indonesia sampai tahun 2000-an tidak mungkin menjadi sejahtera dalam hal ekonomi.
hanya dengan pekerjaan mengajar saja. Hal inilah yang menjadi kurang maksimalnya peranan guru dalam menjalankan tugas mengajar, apalagi melakukan pengabdian pada masyarakat. Dalam perspektif perubahan sosial, guru yang baik tidak harus mampu melaksanakan tugas profesionalnya di dalam kelas. Namun, seorang guru itu harus mampu berperan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di luar kelas atau di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kedudukan mereka sebagai agent of change yang berperan sebagai inovator, motivator, dan fasilitator terhadap kemajuan serta pembaharuan. Dalam masyarakat, guru dianggap sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat sekitar. Mereka adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan. Kemudian para guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai agen yang benar-benar membangun, sebagai pelaku propaganda yang bijak dan menuju ke arah yang positif bagi perkembangan masyarakat. Sekian untuk poin yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu tentang kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru dapat dimaknai dengan kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Jadi, kompetensi yaitu yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ada beberapa macam kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi kepribadian, dan yang keempat, kompetensi sosial. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Di sini, kompetensi pedagogik itu meliputi beberapa hal, di antaranya menguasai karakteristik peserta didik dalam semua aspek. Contohnya, mengetahui gaya belajarnya. Yang kedua, menguasai teori belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum sendiri. Lalu, menyelenggarakan kegiatan yang mendidik, memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, menyelenggarakan evaluasi hasil belajar, memanfaatkan hasil evaluasi belajar. Selanjutnya, melakukan tindakan reflektif sehingga dapat mencapai pembelajaran aktif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah pengembangan atau penguasaan materi ajar atau isi pembelajaran. Kompetensi profesional itu meliputi yang pertama, menguasai standar kompetensi atau KI dan KD. Yang kedua, menguasai materi pembelajaran dalam pola pikir keilmuan. Yang ketiga, mengembangkan materi secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan refleksi. Yang kelima, mengembangkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu juga disebut dengan kompetensi personal. Itu menjurus ke sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh guru. Jadi di kompetensi kepribadian itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua, mantap dan stabil. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, arif dan bijaksana. Yang kelima, berwibawa. Yang keenam, berakhlak mulia. Yang ketujuh, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang kedelapan, mengevaluasi kinerja sendiri. Yang kesembilan, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya, itu kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial, itu fokus pada kemampuan guru dalam berkomunikasi. Di dalam kompetensi sosial, itu meliputi
Guru dapat berkomunikasi lisan dan tulisan. Yang kedua, menggunakan teknologi, komunikasi, dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid. Selanjutnya, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang tantangan profesionalisme guru di era globalisasi. Tantangan profesionalisme guru di era globalisasi ini tentunya sangat menuntut sikap profesionalisme dari setiap guru atau para pendidik. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat ini, maka para pendidik dituntut untuk bersikap responsif, arif, dan juga bijaksana. Responsif artinya para pendidik harus bisa menguasai iptek. Contohnya yaitu dengan menggunakan media dalam proses belajar mengajar di kelas. Arif dan bijaksana artinya penggunaan media tersebut digunakan dengan baik, tidak berlebihan, dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu adanya krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Krisis moral ini terjadi akibat adanya globalisasi dan perkembangan iptek yang begitu cepat. Akhirnya, para pendidik di sini diharapkan mampu mengembalikan dan juga menjaga moral-moral yang di Indonesia sendiri sangat memiliki peran yang sangat besar. Contohnya itu bagaimana? Contohnya dapat dilakukan dengan hal-hal yang sangat kecil terlebih dahulu, yaitu dengan cara para pendidik menerapkan nilai-nilai moral tersebut kepada dirinya sendiri, yang kemudian nantinya secara tidak langsung para pendidik ini dapat memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya, sehingga muridnya dapat mencontoh hal-hal baik tersebut. Yang ketiga yaitu adanya krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dunia akibat perkembangan industri dan kapitalisme. Di sini, sekolah yang merupakan suatu lembaga formal yang sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat harus mampu menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Dunia pendidikan di sini harus menjadi solusi dari suatu masalah sosial kriminalitas, baik itu masalah sosial, yaitu baik itu kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan juga kemiskinan. Jadi di sini sekolah ini atau pendidikan bukan hanya menjadi bagiannya saja, tetapi harus bisa memberikan suatu efek positif atau harus memberikan suatu dampak positif bagi masyarakat sekitar, bukan malah menjadi penyebab dari masalah sosial tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.